Tadi 1, 2, 3. Itu cuma sih. Oke, hari ini kita lagi ada di Ukrida. Ini kuliah malam, bener-bener kita lagi di kampus ini. Hari ini Pak Rido ingin mengisi materi Faculty of Durian. Ini bener-bener kita lagi di kampus ini. Hari ini mata kuliahnya ini perdurianan. Ada bos nih satu nih, Avandi nih. Ini Koko Avandi ini dari kebunnya Koko sendiri di Bangka ya Kok ya? Kebun Awe Bangka. Nah, cabang Bangka. Di sekitar kampung. Ini jenis apa nih? MK ya? Blackthorn dulu. Ini Cumasi. Pak Rido ini dibuka dari yang mana dulu Pak Rido? Ada Cumasi. Ini apa nih? Ini Comasi. Comasi. Ini Oci nih kayaknya nih. Ini ada Blackthorn ya? Blackthorn kan? Ada itu apa? Blackthorn dua-dua itu ya? Ini Cumasi nih. Hah? Di sana Cumasi. Enggak. Mana Blackthorn kita? Gagangnya patah. Enggak. Dua. Wah. Ini Blackthorn. Ini juga Blackthorn. Nah, itu Blackstone itu. Blackthorn. Yang kecil Blackthorn itu. Nah, itu dulu boy, yang kucing tidur yang paling kecil. Yang dipegang Avandi itu. Ini Dipegang Avandi itu. Ini dulu ya. Ya, itu dulu. Comasi ini. Jadi kebun Bangka luar biasa sekarang. Biasa. Ini lagi musim. hari ini yang ngomong Bos Avandi aja. Nah, Nah, sama boy. ini guru besar kita istirahat dulu Baru pulang dari kampus ini. dari kampus. Pengarahan Pertanian, penyuluhan. Aduh. Kebalik boy, kebalik. Wah, cuma Balik juga ya. Balik boy. Bisa Buka nggak? di belakang ya. Ini ya. Enggak, balik boy ya. Akhirnya, Boy. Ya dari yang potong yang ini, yang besar. Enggak, boy potong yang ini. Ya begitu juga boleh sih. Hati tangan boy. Udah buka. Ini praktek hari ini, kita juga praktek belajar buka durian. Kebun Durian Awe Bangka. Wih, ini cuma satu kamar doang nih. Oh. Memang dia begitu dia satu kamar. Cumasi. Ren, jadi ini salah satu khas lokal Indonesia, Pak Randy. Siap. Ini big boss kita nih. Ini Bukan. owner Stellar ya. Ini anak buahnya Om Rido. Ini emang terkenal dengan aroma pahit ya, Baik. nembak ya. Ya. Ini siapa dulu coba nih? Coba Bos Avandi dulu. dong. Ambil begini dulu, Ambil coba dulu. Coba dulu. Nah, Apa bos? Yang punya kebun terakhir banyak. Ada. Ini yang paling antusias deh kayaknya. Iya. Pak Subandi dulu dong, ini. Yang paling kasus. ini enak loh. Nah. Comasi dari Ada, Bangka. banyak. Ambil Pak aja. Subandi ambil dah. Pisau. Udah ambil. Masih banyak. Jangan. Bagi si Randy dulu. Randy. Coba Randy. Aman dong. Coba. Iya. Udah ambil, kita masih banyak. Coba makan coba. Pahit Bagaimana? Ada pahit? Pahit ini, kalau mau pahit, pecinta pahit nih Cumasi nih. Ada gasnya lagi. Hah? Bergas. Coba bagi sama ibu dong, bagi sama Ambil ibu. juga Pak Rido. Ya udah oke. Comot aja. Comot. Coba tadi sedikit. Ayo Randy. Yo, udah. Ini dibuka lagi nih. Mantap ya. Satu- Pahitnya no. Satu buah cuma isi satu ya. Ya. Hebat juga ya. Enak loh pahit. Pahit ini. Ini Enak. baru enak. Ini boy makan. Enak Ren. Nih, makan nih. Kita Gila nih Comasi. Ayo Randy bagi dua sama Randy boy. Masih itu kalau Comot. Pakai tangan comot. Gua cuma ujungnya aja. Coba ya. yang dicoba dulu deh. Ambil coba Ren. Enak mau makan. Nah, gimana Ren? Kalau yang suka pahit harusnya cocok ini ya. Nah. Ini. Somasi. Gimana boy? Om Ridoin. Om. Enggak. Kali ini saya off dulu. Cuma suara aja. Ren. Ini apa nih? Comasi. Somasi bos. Waduh ini. Saya ambil satu ini. Pahit ya. Randy itu. Aroma alkoholnya tuh cus nembak. Oh. Ini enak loh. Berdua, saya durian masih banyak. Durian masih banyak. Pak Rido komennya gimana cuma sih? Ini enak Comasi. Wah Andi gimana? Ini mantap sekali. Udah pernah makan Comasi nggak sebelumnya? Baru tapi 2 kali makan nggak enak. Ini gimana Bu? Enak, pahit.
Karena ini apa di habitatnya. Ini Mineral alamnya yang ada di sana ini cocok benar. Terus Jadi saya mau tanya khusus buat Pak Subandi hari ini. Selama berteman berbulan-bulan keliling Indonesia mencoba durian kemana-mana, sudah yakin pupuk nomor 1 atau masih ke aliran organik? dua-duanya harus pakai. Ya betul, berarti pupuk itu harus full, baik organik maupun kimia. Itu yang saya lakukan dari awal. Gimana Randy? Pahitnya enak kan? Coba kita tanam bijinya. Tanam bawah sepok udah. Cumasi. Nah, bijinya boy simpan semua. Jadi tahun ini ada Dragon Red di Bangka. Jangan buang nih. Dragon. Buahnya biji sudah kecil, diborong orang, 600 biji. Kemarin kita cuma ada 2 biji. Dragon Red itu luar biasa juga. Boy. Kan boy makan cumasi udah beberapa kali. Ini gimana? Ini oke. Tahun lalu saya pernah dapat Ini lebih oke. kosong kan ya? Kayak gini kosong nih, Boy. Masih ada, masih ada. Itu isi. Masih ada, masih ada. Iya. Ada. Bijinya terusin aja ya. Oh, gimana nih kita buka Oci bos? Nah, kosong. Oci Bangka. Oci Bangka. Ini Oci Bangka ya. Oci Bangka. Pondok Awe. Mr. Afu yang tanganin. Coba. Nah, kita belum pernah lihat ini Bos Avandi buka durian ya. Ini udah sama dengan Malaysia nih. Biasa saya grogi bos kalau di anu. Video. Nah. Wah, mantap. Wah, ada mantap ya. Wih. Pinter. Emang Oci. Malam-malam. Itu yang mau tanam. Ini yang Bon kecil gimana? ya. Pegang dulu bos. Nah. Pak Subandi mau tanam MK, dia takut Oci Coba anu. ini. Banjir. Katanya Pak Subandi tanam Oci. takut Oci banjir, harganya takut cuman ceban, makanya dia mau tanam MK. Nah, Nah ini buat awal nih, kita Faculty of Durian. Mana Randy. Ayo Randy. Ren. Mana, Ren? Cobain Ren. Ren. Ini Ren. Wah, Number lu 1 Ren. ke Malaysia ambil comot Ren. Coba. Ren. Coba cicipin dulu. Karamelnya keluar gak? Ini Randy coba. Randy ini biasa penikmat juga. Bagaimana? Karamel ada? Ada karamelnya. Ada pahit? Ada rasanya kompleks deh. Kompleks ya? Pahit, Parido silakan. karamel, Ambil komen Parido. apa lagi? Sambil bisa. Enak Om. Enak. Yang pasti enak. enak ya. Nah. Ada ya. Ada apanya? Berarti Oci Awe sudah luar biasa. Pahitnya udah keluar. Coba dulu. Udah coba. Yang ini. Oci. Coba dulu. Aduh. Enggak ada, kosong. Besok kan mau makan Oci. Coba dulu Oci. Itu buka lagi tuh, Bos. Ini bos. Satu, Wah. dua. Aku udah oke ya. Nah. Orang di jos terus pupuknya dari sini. Oh. Cuma memang warna masih Iya. hujan ini memang warna masih halus. Enggak, ini warna lebih strong ini ya. Ya. Coba dibandingin. Ya, lebih strong sedikit ini. Pegang dulu gue, koko buka. Ren, ayo Ren, coba yang satu nih. Bisa kok. Pelan-pelan. Hai. Ini Ren, pahitnya udah dapat. Lembut, Manis lengketnya gimana? bijinya juga nggak terlalu gede ya. Ini di Bangka nih mineral alamnya tuh Luar biasa. kompleks ya. Udah nggak apa-apa. Taruh sini buat papa. Tapi dia dibanding yang sini punya gimana boy? Awe sini. Ini beda, ini kalau awe sini punya itu rasa karamelnya lebih keluar. Ya. Dia punya Karena apa? dosis pupuknya sini lebih banyak sih. Lebih kaya lah. Tapi ini juga oke ya. Yang awe di Jasinga lebih kaya rasanya.
Fadi, lu makan dulu lah. Makan lah. Saya. Sekali durian dari saya makan. Kastor ya. Makanya hati-hati yang Mana, Boy? udah punya sendiri juga. Hah? Boy, nanti jangan diam-diam, Boy. Ini mungkin karena udah kirim kali kok ya. Iya. Lu masih. Kenapa? Kirimnya Kalau kan lengket pahit ya? salah, kan? Pahit, cuman kalau lengketan di Jasinga. Nah, ini kan salah kirimnya, dia nggak pakai es sama sekali. Iya, harus Dia agak sedikit nih, ini lidah singa punya lebih Lengket, lebih manisnya nampol loh. Nah, lebih lengket, lebih ini. Jasinga punya manisnya tuh tebal. Terus Itu dagingnya lebih tebal. lebih kering sedikit ya. Ya, lebih kering. dagingnya tebal. Apa mungkin ini udah dikirim kali? Tapi ini bijinya kecil loh, Emang Boy. dia lebih enak ya. Boy, bijinya kecil. Oci makanya Oci bisa ke begini, bingung juga ya. Enak ini. Jadi semua tergantung dari apanya yang dikurangin? Hah? P-nya. Wani piro. Rahasia. Wani piro. ada rahasianya nih. Habis semua ada nih. Bentar, dia kirim wallet ke kita nanti kita makan. Kayaknya P-nya ada yang dikurangin. Kemarin dia udah bawa wallet yang berikut itu kok. Yang itu? Ah, Mungkin ibu yang bikin kali ya? Aku. Iya yang bikin ya? Hebat ya? Ibu masak. Dia bikin pempek. Oh, Ini cumasi ya. Hah? Cumasi tuh. comasi bukan? Cumasi. Cumasi. Comasi gede itu, tapi itu Cuma 2. itu grade A tuh, grade A tuh. Simpan Grade A. buat nyonya. Su, makan lagi, Su. Coba kita coba lagi nih. Iya ini Boy, beda sama yang di itu ya, di Jasinga. Jasinga lebih pulen. Lebih Hmm. Jauh, karena memang pupunya jauh. Lebih Makanya saya pulen. bilang, Kofu, semua rasa tidak sempurna. Tetapi kalau kejar kelas Malaysia, memang seperti kata Prof siapa? Prof Rido. Prof Rido. Semua unsur harus sesuai. Garam secukupnya, viksin secukupnya, merica secukupnya, cengkeh secukupnya, Secukupnya. pasti enak. Pasti ya. Ini jago racikan makanan ya. Jadi kalau di durian itu selain pupuk makro, pupuk mikro yang esensial, makro mikro esensial harus dipenuhi. Kemudian juga ada yang namanya mikro non esensial. Nah kalau dikombinasikan mikro itu yang biasa disebut trace elemen itu harus dipenuhin untuk menghasilkan rasa yang benar-benar sesuai yang diinginkan ya. Mana Boy? Kuningnya udah dapat ini. Dapat. Siapkan dana 7,5 juta per pokok. Oh, bukan sampai berbuah mantap. Bukan 800.000 ya. Saya sampai tahun ini, Su, sebegitu sayangnya saya ke petani Indonesia, saya korbankan pohon saya di kebun Untuk percobaan. untuk percobaan. Jadi saya ada 37 pohon Hah? yang berbuah, saya tidak pupuk sama sekali. Nah, mau tahu. Mau tahu, dan mungkin 1-2 hari ini nanti kita review Hmm. yang sudah dipupuk dan tidak dipupuk. Tapi kemarin ada apa spray itu foliar trace elemen nggak ada? Ada trace elemen, cuma hanya foliar aja. Ya. Yang dari tanah ya nggak dikasih apa-apa. Oh enggak, semprot juga enggak, satu kali. Satu kali. Nah, karena saya sudah bisa buktikan bahwa pupuk itu penting. Nah. Sekarang saya push dong, jangan rugi. Ah. Masih ada hampir ceceng. Nah, ada masih 1000 pohon. Ya. 1000 butir, 1000 Ya. butir ya, 1000 Jadi piece harus ya. langsung digas. Ya mungkin ngirimnya panas. Jadi yang nggak dipupuk itu cuma belakangan ini ada dikasih foliar Ya. berupa trace elemen. Ya. Ya. Per tadi pagi. Ya, ditambah sop. Ya, ditambah sop, trace elemen, MGS ya ditambah ya. Jadi pematangan buaya yang difoliar akan kita coba nanti review hasilnya. Emang Boy mau bijinya mau ditanam? Tanam. Gimana Ren? Ini Randy kan sering makan ini di Singapura di mana-mana. Kalau tadi ya yang namanya apa namanya yang khas dari Bangka itu apa namanya Boy? Comasi. Namlo. Itu gimana? Dia punya rasa pahitnya strong. Iya, pahitnya strong.
Terus yang ini ada manisnya ya, yang kuning ya. nah, kalau Oci memang itu tipikalnya manis. Dia lebih manis, kira-kira sukrosanya lebih manis 2 sampai 2,5 kali dari Musangking. Tapi pahitnya udah dapat kan? Ada juga. Ada. Ya. Cuma rasanya ini agak sedikit kurang apa, Boy? Kurang apa? Kurang mantap, kurang kering ya. Kurang kering mungkin perjalanan. Enggak, tebal juga. Tebal ya. Ketebalannya kurang, warna kurang, creamy itu dia ada, umpama susu bilang itu kan durian itu ada 12 macam rasa umpama. Campur menjadi satu. Ini tadi baru 4. Dan memang orang-orang yang tiap hari tekuni durian, dari kayak kita ini udah keliling A, B, C, D, baru bisa tahu. Saya aja makan durian puluhan tahun baru tahu bro. Oh ternyata itu beda. Apalagi yang mulai kita tes yang Pak Subandi bawa kan, yang Pak Har bawa, dibedakan itu benar-benar berbeda. Jauh. Jadi ternyata kuncinya durian ini persis permata. Gua pakai safir hari ini, lu lihat dari jauh nih, wah safirnya mewah bos, safir lu bos. Besok boy pakai safir nih, ketemu berdua nih, kok nggak ada apa-apanya punya lu ternyata bos. Ini persis pengalaman saya di Batu, karena saya hobi Batu juga. Jadi kalau senter ya, kita senter dia pakai ya, wah gila nih, vivid nih. Nah, begitu besok Ada yang lebih bagus. peminat kasih di depan Rendengin. mata plek, baru ditahu beda. Padahal sama-sama warna, sama-sama satu kan. Bener itu. Ini kalau direndengin sama yang di Jasinga, waduh repot ini. Kewalahan dia. Sabar, pupuk segera dikirim lagi. Kemarin gua kirim 100 ton ini pupuk. 100 ton? Iya. Wah teman-teman, bayangin tuh. 100 ton kayak mana? Kayak Bangka, Petawi. Bangka ya. Baru selesai semua. Jadi kalau yang Pondok Awe Jasinga jangan jangan dibandingkan sama ini karena pola pemupukannya juga beda. Di Jasinga itu untuk organik aja pakai vermikompos. Awe Bangka cuma pakai 6 macam pupuk. Nah, macam pupuk ya. Nah, Jasinga kita sudah hampir 20. 20 macam. Itu pun kemarin kan susul itu tambah ini, tambah itu kan bikin tambah sempurna. Jadi yang namanya unsur hara atau pupuk di Pondok Awe yang di Jasinga sudah memenuhi syarat ya Boy ya. Makronya primer sama sekundernya ada 6. Untuk mikronya ya kurang lebih udah mendekati ada 16 juga dikasih. Jadi udah 22 tambah dari udara, CO2, H2O sama O2. Jadi total sudah 25 ya. Jadi yang dibikin dari ikan itu. nah, itu adalah asam amino. Asam amino. Jadi di Pondok Awe juga masuk asam amino, di samping juga masuk sitosan yang dibikin dari udang, itu namanya citosan. Ya. Jadi pupuk mikro yang esensial masuk semua 6. Ditambah lagi di situ ada natrium, ditambah lagi vanadium, ditambah lagi itu nikel, ditambah kobar, silikon. Kemudian ada tambah lagi selenium, tambah yodium, aluminium, dan fluorida. Jadi itu udah 22, itu udah masuk. Saya beruntung dapat Profesor Lido. Kalau tidak, nggak sampai ke sana saya. Kita orang lapangan su. Jadi seperti Mr. Mark. Mr. Mark itu jago. Dari kecil dia di kebun. Dia cuma tahu, oh pohon begini cat, pupuk merah, itu Masuk. oh pohon begini, pupuk hijau, cat, oh gini, pupuk kuning. Tapi dia tidak tahu merah itu isinya apa. Nah, jadi kalau kau tanya ini apa, bagaimana, dia masih bingung. Jadi prinsipnya kalau Mr. Mark di Malaysia dia kan pupuknya sudah tersedia. Karena di pasaran sana ada, tinggal orang dibawa ditabur di bawah. Jadi spray juga dia sudah punya. Jadi sebenarnya kita di Indonesia untuk pupuk khusus untuk durian ini kan belum banyak yang mau bikin ya. Nanti mungkin ke depan dengan banyak yang tanam itu akan berkembang. Sekarang pupuk yang ada itu banyak untuk sawit dan untuk sawit padi ya. Ya,
Kadang-kadang orang kakao udah mulai juga. Nah ini untuk durian ini nanti di Indonesia akan banyak dengan banyaknya kebonan yang akan muncul. Begitu boy. Pabrik pupuk akan muncul. Jadi trace element sekali lagi mungkin garis besar begini ya. Pupuk kalau kita makan itu kita butuh sedikit ya. Kayak ada micin, garam apa sedikit-sedikit itu nggak boleh banyak gitu ya. Tapi itu yang membuat ramuan racikan itu yang membuat makanan kita menjadi enak. Ini yang biasa masak ini gimana? Apa gunanya garam, micin, gula dan lain-lain? Jadi kemarin saya bilang sama Pak Har ada diskusi sama saya. Pak Fani kau kan pintar masak. Berarti kuncinya ini bikin durian kau gampang. Saya bilang iya Pak Har. Tapi Pak Har harus ajar saya dulu. Sama susu Rido. Ini untuk asin, ini untuk manis. Ini baru nanti saya yang campur. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ukuran dari pupuk mikro juga jangan sampai banyak-banyak ya. Pupuk mikro ya, itu pupuk mikro tuh, pupuk makro tuh perlu banyak untuk pertumbuhan tanaman supaya metabolisme dari tanaman itu berjalan dengan baik. Untuk pupuk mikro itu sedikit tapi pengaruhnya banyak. Nah, tapi ada takarannya, ada berapa ppm, berapa ininya, ada ukurannya. Mungkin kalau kita lihat sekarang Pondok Awe udah pakai mangan lebih banyak sedikit daripada zinc ya. Nah, habis nanti turun lagi ada namanya Fe, ada yang namanya Cooper lebih sedikit lagi, molybdenum itu lebih sedikit lagi. Nah, itu udah benar takaran yang sekarang yang diterapkan di Pondok Awe Jasinga ya. Jadi yang paling sedikit itu molybdenum, ya Boy ya. Nah, boron juga udah dikasih. Jadi sudah komplit belakangan yang kita semprotkan di masa-masa pematangan buah akhir. Teman-teman petani durian Indonesia, kita akan bikin tempat kumpul di Raya Serpong KM7. Akan launching Januari ini. Kita tunggu tanggal mainnya ya. Itu apa? Launching apa? Jadi mulai durian store sampai segala macam makanan, kopi kita kumpul di sana, nongkrong, bahas, unsur bagi yang berminat. Oke? Tanpa dipungut biaya. Randy nih sebelum kita tutupin. Ini kan Randy baru belakangan ini ikut kita punya review dari hasil dari kebun-kebun ya. Kita nih Randy ya, hasil dari kebun di seluruh Indonesia kalau bisa kita review, kasih masukan supaya teman-teman ada semangat, ada inspirasi juga dia mau nanam dengan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk kebun-kebun. Nah, hasil yang dimakan tadi kan lokal punya Cumasi cukup enak kan? Enak. Nah, kalau yang dari Malaysia itu Blackstone. Nah, Cumasi ini Randy udah sering makan atau baru kali ini? Saya makan durian nggak tahu namanya Om. Oh, nggak tahu namanya? Iya, jadi cuman tahu enak apa enggak. Tadi Cumasi gimana? Pahitnya strong. Ciri khas. Ciri khasnya. Kalau yang tadi yang rada kuning-kuning itu namanya Blackstone itu gimana? Kalau Blackstone itu ada aftertaste-nya ya. Setelah pahit terus ada manisnya. Manisnya yang ngeblend gitu ya. Terus ada apanya? Creamy ada sedikit? Ya, teksturnya creamy. Ya. Lebih creamy daripada yang pertama. Iya, beda. Ada karamel dikit-dikit nggak ada? Iya. Sedikit ya? Ada karamel ya? Manisnya itu karamel. Ada manis karamelnya katanya. Cuma bedanya sama yang di Jasinga, mungkin Boy yang jelasin. Iya, jadi karamelnya itu lebih bold, lebih nampol. Pas lengketnya kalau tadi kan udah agak basah ya. Udah lumer lah, kalau di Jasinga tuh keringnya tuh mantap lah kan. Kayak itu. Mungkin karena itu juga baru jatuhan, mungkin ini karena perjalanan atau emang basicnya emang karena lebih baik. Basicnya di sana memang. Karena begini perbandingan pupuknya Boy. Di sana baru kurang lebih 6 macam dari tanah sampai semprot. Dan itu juga Pak Fani bilang kemarin itu belum top performanya. Saya kan sudah pelajarin Boy. Iya. Oh dia coba pakai NPK, kalsium, magnesium, sulfur itu aja? RS juga pakai. Itu belum top. Oh RS pakai? Iya. Sering hujan. Jadi masih hujan. Mikro apa segala dia pakai ya? Semprot ada foliar mikro gak ada di sana? Nggak ada. Jadi saya kan begini, orang bilang kan kalau durian nggak dipupuk, organik, akhirnya saya ini sendiri kepingin tahu seberapa benernya ini organik. Ya, tahun ini saya korbankan loh. Itu ada 67 pohon. Untung buahnya itu susun. Buah pertama, buah kedua, buah ketiga, buah keempat kan, kalau kita di Jasinga kan, 4 buah kan. Begitu buah pertama putih semua, buah kedua saya masih bisa selamatin. Saya malah telepon susun itu tengah malam. Waduh,
ini angin harus digas besok. Langsung area gas besoknya. Nah, kita tunggu 3 minggu ini kita buka. Tetapi tadi yang sudah digas 2 minggu ya 10 hari ya tuh. Iya. Tadi itu sudah orange banget ocinya kan. Sudah oke ya. Jadi di Pondok Jasinga yang di Pondok Awe yang di Jasinga itu pupuk-pupuk yang kalium tinggi kita masuk. Misalnya sop, benmeyer merah yang simak biasa itu. Kemudian ada trace elemen ya boy ya. Misalnya mangan kita masukin, puper masukin, zinc masukin, namanya Fe kita masukin untuk penyerapan sama kepadatan klorofil ya. 26 macam pupuk. Iya. Susu bayangin. Kalau 26 macam tambah yang kita masukin dari Cina dan Malaysia, Cina sudah berapa macam? Tapi itu sama. Itu sama sudah. Jadi trace elemen yang disebutin sama Afandi, jadi pupuk yang disebutin Pak Afandi ini adalah kalau kita baca, kita lihat dari buku-buku paduan itu ada dari yang ditemuin sama Ignatius and Peck. Itu dia masuk ada 3 kategori pupuk. 1 NPK yang makro, 2 kalsium, magnesium, sulfur yang makro sekunder, ditambah trace elemen yang lain-lain ya. Ditambah dari udara ada 3 ya, CO2, H2O sama O2. Jadi itu yang dimaksud yang dimasukin di sini. Tapi sebenarnya Pak Ahmad Mulyana sendiri punya pendapat atau punya tambahan lain. Sebenarnya itu pupuk mikro itu ada kurang lebih 64. 64 itu tidak harus kita masukin semua ke tanaman, tergantung mineral alam yang ada di tanah, di tempat batu-batuan, di tempat pohon itu. Nah, misalnya di Bangka ini mineral alamnya itu juga udah banyak. Bukan berarti tidak kasih pupuk mikro. Kita di yang kita makan tadi itu tidak mengandung pupuk mikro, ada. Karena dari mana? Dari alam yang ada di sana. Makanya untuk comasi cocok sekali karena mineral alam yang ada di Bangka itu sangat menunjang hasil dari pupuk dari buah ini. Mengembirakan setelah saya ikut, yang tahun ini paling mengembirakan saya, musangking putih rasanya persis musangking asli. Ini Pak Han ngomong, warna tuh belum tentu ya warna. Jadi saya bisa membayangkan di hujannya ini kan Jasinga diguyur hujan sudah 3 bulan. Baru 5 hari ini kering. Saya bisa bayangin sekarang, yang saya cari kan itu, bahwa putih tapi bisa makan. Selama ini orang kan makan rasa, bukan makan warna. Tapi kalau kita sudah bisa begitu ya oke lah. Yang warna kuning nanti lo beli gopeceng ya. Yang putih nope goceng aja ya. Kan kembali modal pupuk. Jadi ini begini, ini sebenarnya masing-masing klon itu beda cara pematangan buahnya. Kalau musangking itu dia mulai dari bola sudah sampai di apple, itu dia udah nyerap banyak itu, kalium udah masuk boy. Mulai dari apple, dia udah masuk. Makanya kalau jatuh prematur pun, kalau dimakan ada rasa manis-manis sedikit kan. Coba kalau yang Blackstone atau Oci, kalau dia jatuh prematur, dia kan gak ada rasa manisnya. Ini kita coba nanti di bawah. Saya hantam 3 jenis pengisian buah untuk ditabur, masing-masing 3 kilo, 9 kilo. 9 kilo. Jadi setengah enak, setengah enggak. Jadi Bos Afandi ini kemarin dia telepon saya. Dia bilang ini bawor ini ini pohonnya besar, mesti taruh pupuknya banyak. Saya bilang kalau ditabur di tanah masih bisa ada toleransi. Tapi kalau untuk foliar jangan. Nanti daunnya keriting semua. Jadi dia karena powernya buahnya besar, wah dosisnya mau ditingkatin nggak boleh saya bilang. Karena kalau di tanaman kita itu mengenal namanya EC, elektronik kapasitas. Saya padatin ber3 hari. Jangan, satu minggu. Kalau di Thailand sendiri pengalaman mereka tuh dia waktu pematangan buah di foliar itu 10 hari. Tapi karena kita cuacanya nggak mendukung, makanya saya bilang sama Arya, untuk penyemprotan foliar kita kasih pupuk mikro plus pupuk makro, sop ya. Sop itu kandungannya K-nya 52, S-nya 18. Dan kita ada tambah benmeyer merah yang K-nya 40. Ya kita coba pompa dengan keadaan cuaca yang ini, mudah-mudahan bisa bagus.
kita tahu kalau durian itu sangat tergantung pada cuaca. Pengaruhnya kira-kira, Boy, menurut Pak Ahmad Mulyana, dia udah selidiki. Saya nggak tahu Pak Ahmad Mulyana ada baca satu teks atau memang pengalaman, itu kurang lebih 47%. Kita tahu bahwa di klon dari durian ini salah satu tanaman yang membutuhkan kalium paling tinggi di dunia. Ya, jadi cara masuknya kalium itu di Musangking sama di Oci itu beda. Gitulah kira-kira. Boy, closing, Boy. Closing, Boy. Ya, Boy. Oke, teman-teman terima kasih udah ikutin hari ini Fakultas Durian ya teman-teman. Di kampus nih. Pak Afandi terima kasih banyak. Ini fansnya udah banyak loh Pak Afandi. Waduh. Pak Afandi ini salah Saya satu. tunggu di Serpong. Nah, Iya. ini Kita yang kumpul di ngefans, Serpong. yang seneng sama Koko Afandi Ya, nih nanti mau nanti launching buka store di launching tanggal berapa? Kita Nah, ngumpul di Serpong. Serpong. Di Serpong ya. Ya, jadi Kita 4 hari kita sebelum ada nih. ngumpul di Serpong. Kebetulan kita ada di Universitas apa nih? Ukrida nih. Tapi ini mungkin mungkin kalau bisa nanti satu waktu di Indonesia ini ada fakultas khusus untuk tanaman-tanaman keras, khususnya untuk durian gitu ya. Terus gitu. Gimana Pak Afandi ini, Pak Subandi ini yang mau mulai berkebun? Dengan coba dengan ini gimana? Tambah semangat atau tambah apa? Tambah yakin. Tambah yakin ya. Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Gimana closing aja Pak Afandi ini? Uang yang habis banyak untuk percobaan, mau memberikan satu contoh ya dari hasil ini yang kita review. Mudah-mudahan hasil yang kita review ini berguna untuk teman-teman untuk ke depan supaya bagaimana perdurian di Indonesia makin maju. Closing aja. Jadi terima kasih semua. Sebelum saya closing, saya ada satu permohonan buat pemerintah Indonesia, terutamanya Pak Menteri Pertanian, bantu kami yang sudah invest, berikan kami kesempatan untuk masukkan pupuk-pupuk yang bermanfaat buat seluruh petani Indonesia, agar durian Indonesia akan harum pada waktunya, dan saya yakin pasti bisa. Mohon bantuannya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan semua petani di Indonesia sukses. Kalau ada bantuan dari pemerintah ya, yang diminta sama bos kita, Bos Afandi. Karena perizinan sekarang masih susah. Iya. Padahal itu kita untuk pakai di kebun sendiri. Petani itu paling babak belur. Begitu. Oke, Randy, semangat Randy. Siap Om. Oke, Boy. Mantap. Indonesia Bos. pasti bisa. Ini calon bikin kebun besar gimana? Mantap. Mantap 300 hektar. Yakin? Yakin? 300 hektar. Yakin. Yakin. Oke, Boy. Terima kasih teman-teman. Oke. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada kata salah. Semoga perdurian di Indonesia tambah maju. Hidup perdurian Indonesia.